Bagaimana mungkin orang yang sakit nggak bisa bilang cat, dia bisa ketawa kuntilanak kayak gini? Pinter, pinter Bung Filipus. Waktu itu juga saya lagi sakit, belum sembuh betul. Guys, si Filipus Christian ini yang pertama dia mengakui kebohongannya. Karena dia sudah ketahuan bohong, makanya dia langsung membuat kebohongan baru demi menutupi kebohongannya yang terdahulu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali Filipus Christian, yang mana dalam perdebatan itu dia nimbrung dan dia ngoceh-ngoceh tanpa ia sadari dia mengakui kebohongannya. Bagaimana ceritanya? Mari kita nonton videonya, guys. Itu kan dari Google Assalamualaikum, Tante Yuli dan Jeng Didi. Wah, ini orangnya datang, mantap. I am coming. Apa kabar ini, sehat semua? Ya sehat, kita sehat, alhamdulillah. Oke, waras semua ya. Waras semua, sehat semua ya. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya, boleh? Saya minta waktu dari tadi. Saya minta naik. Ini Aristo ini nggak tahu kenapa ada marah apa dengan saya. Dia nggak kasih naik dari saya. Saya dari tadi, dari menit berapa saya sudah ada, nggak dikasih naik, nggak dikasih naik. Jadi mau saya bilang ya, Tante Yuli dan Om Luis, saya mengatakan mim he, bukan mim he. Bedakan antara he dan he. Tebal dan tipis. He, berarti huruf yang saya pakai di huruf he adalah head, bukan head atau cat. Jadi dia yang saya maksud adalah he, sama dengan huruf cat itu maksudnya. Bukan saya bilang he. Coba ulang lagi. Saya bilang he, bukan he. Tipis, tapi tebal, berarti huruf cat itu saya maksud. Tapi saya bicara cepat-cepat. Ya, di situ dia masih ngeles, guys. Dia bilang katanya dia sebenarnya ngomongnya cat, bukan he. Tapi ngomongnya he. Yang namanya bahasa Ibrani nih ya, kalau saya kasih tahu ya, ngakunya pinter nih. Nandar ngakunya pinter, katanya. Pinter hafalan, terbolak-balik terus itu bahasa Ibraninya itu. Nah, kalau kamu belajar baik-baik tuh bahasa Ibrani tuh, itu tidak ada kata cat disebut sebagai he, nggak ada. Pasti di situ cat. Nanti kalau abjadnya tuh ketet, yot dan selanjutnya left, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, cat, tet. Jadi alef, bet, gimel, dalet, he itu. He itu h. Tulisannya kalau dalam bahasa Indonesianya h saja. Tapi kalau he, waw, zayin, cat, cat itu h titik bawahnya itu cat. Itu adalah kata yang sangat-sangat berbeda. Jadi kalau penerapannya di dalam Alkitab itu dalam bahasa Ibrani jelas itu artinya berbeda. Saya heran makanya kalau Slayer bilang itu nggak ada masalah tentang he. Ini dia nanti juga bilang begitu. Tapi nanti kita bahas. Di sini jelas dia ngeles. Dia aja bukan bilang cat atau he. Dia itu bilang jelas-jelas he. Dia minta sekali lagi kita putar. Kita putar saja, guys. Saya mau bilang itu, dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ke. Nah, dia bilang di situ he kan. Alef, bet, gimel, dalet, he. Lanjut. Tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet. Dia bisa bilang cat loh di situ waktu dia ngeja abjad alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, cat. Nah, dia bisa bilang di situ cat. Bener nggak? Dia bilang cat. Tapi kenapa dia bilang bahwa dia itu nggak bisa bilang cat atau dia bilang he katanya? Capek deh Filipus Christian, ngelesmu itu loh. Kenapa harus bohong sih untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya? Why? Kenapa lu mesti bohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya? Tapi ya memang selain ngeles dia tetap mengakui kebohongannya. Kita lanjut ya. Makanya kedengaran begitu ya. Oke, saya bisa ngaku kalau saya salah sebut ya. Oke, mim sah ya, salah sebut ya. Sah mem, head. Jadi yang benar adalah mim, head, mim, dalet, bukan mim, he. Saya main cepat. Jelaskan dia mengakui kebohongannya bahwa di situ tidak ada kata he, tapi sebenarnya di situ ada cat.
Nah, dalam perdebatan ini kan sebenarnya kita membuktikan, kita pembuktian bahwa di situ ada kata Muhammadim apa enggak? Ternyata kan nggak ada. Di situ bukan Muhammadim, tapi Mahmadim atau Muhammadim atau pakai cat di situ. Jadi sebenarnya dalam perdebatan ini 3 orang ini sudah mengangkat bendera merah. Bendera merah. Bendera putih menyerah sebenarnya. Pertama, Aristo, dia udah jelasin menyerah dari awal. Sorry, saya tidak bisa bahasa Ibrani. Kedua, Nandar, dia kejebak. Dia bilang cat, dia bertentangan sama Filipus Christian dan dia akhirnya mengakui bahwa di situ tidak ada kata Muhammadim. Bener nggak? Itu Nandar. Ketiga, Filipus Christian, lebih lagi. Dia bilang bahwa dia salah dan salah sebut. Jadi di sini sebenarnya jelas bahwa mereka tidak bisa membuktikan kata Muhammadim situ. Karena memang kata itu nggak ada, cuy. Jadi jelas terang benderang bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 tuh nggak ada. Buktinya apa? Buktinya siapa yang nama Filipus Christian juga mengakui bahwa di situ dia salah sebut. Sebenarnya bukan salah sebut. Sebenarnya dia nggak tahu itu. Kalau dia tahu, dia sengaja plesetin supaya kayak nama nabinya kan gitu. Semua orang punya penyakit itu. Dia pikir nabinya ada dalam Kidung Agung 5:16, padahal nggak ada. Di situ terbukti ya. Sah mengakui bahwa Filipus Christian salah sebut. Lalu dia bohong kembali untuk menutupi kebohongannya. Apa itu? Waktu itu juga saya lagi oke, sakit, oke. belum sembuh betul. Oh, Oke, iya, dari iya, tadi iya, saya oke, mau naik sip, sip. dan itu pembahasannya di Kidung Agung tadi, bukan di mana. Ya, jadi Gimana sih lo? Dan ternyata alasannya tuh karena dia sakit, bukan karena apa. Sehingga orang sakit nggak bisa bilang cat. Aneh nggak sih? Dia bilang cepet-cepet juga aneh. Karena sebelumnya ketika dia baca abjad tuh, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, cat. Dia bisa bilang cat. Tapi begitu dia ngomong ngeja, apa yang ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16, dia berubah mendadak sakit, nggak bisa bilang cat. Aduh, bohong tuh Mbok Yo yang pinter dikit gitu. Masa bohong anak TK pun tahu kalau itu lagi bohong. Coba kita dengar lagi ya. Saya mau bilang itu, dia nggak tahu apa itu Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ketet, 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 Ketet. Tuh di video sebelumnya bisa bilang ketet, ketet. Kemudian tiba-tiba dia tidak bisa bilang karena katanya sakit. Dan ketika klarifikasi pun dia masih pakai meme. Bahasa Ibrani mana ada meme, yang ada mem. Mem, nun, bukan meme. Meme itu bahasa Arab kali ya. Jadi jelaslah di sini teman-teman, kalau kita secara detail melihat, makanya waktu itu kan saya bilang, oh gitu ya, saya agak ngejek dia sih. Cuman dianya nggak nyadar. Karena apa? Memang terbukti kalau kita detail dan teliti. Pertama, dia jelas mengakui bahwa dalam Kidung Agung 5:16 nggak ada Muhammadim, karena yang ada adalah Mahmadim. Ketiga, dia ngaku sakit sehingga nggak bisa bilang cat. Tapi itu jelas bohong, karena terbukti waktu itu ngeja, Alef, Bet, Gimel, Dalet, dia bisa bilang cat. Dan kalau dia sakit, masa bilang cat sama he, nggak bisa. Itu sakit apa itu? Sakit apa? Sedangkan dia bisa ketawa kuntilanak kayak gini. Nah, itu pinter Bung Filipus. Jadi jelas nggak mungkin lah cuy kalau dia itu sakit. Ini cuman ngeles atau ya istilahnya bohong untuk menutupin kebohongannya lagi. Sekarang lu disuruh baca sama Bung Nandar, lu nggak mau baca. Kami jelaskan, sudah ketemu Muhammad di dalam Al-Quran. Oke lah, terlepas dari he atau he, terserah. Saya salah sebut he, saya sebut tipis he, terserahlah kalau salah sebut. Minimal ya oke, diganti he-nya diganti dengan k aja lah, huruf kaf misalnya. Mukamadin misalnya. Apa? Kenapa nggak harus Yesus dim atau apa? Kenapa ada Muhammad dim di situ? Nah di sini pun dia masih bebal loh cuy. Dia bilang gini katanya,
Nah, saya sudah buktikan di situ ada kata Muhammadim, kamu nggak mau percaya, suruh baca kamu nggak mau. Ini omong kosong yang disampaikan sama Filipus ini. Udah ketahuan salah, nggak minta maaf, tapi malah bebal, malah ngeles lagi. Yang pertama, Nandar suruh baca, sebenarnya saya sudah baca itu. Coba perhatikan, 2 kali loh saya baca bahasa Ibrani yang disuruh Nandar. Saya baca ayat 16 dan saya baca ayat 10. Dan itu pun Nandar nggak baca juga. Nandar cuman hafal tapi kebolak-balik kalimatnya. Nah, tapi setiap kali Nandar sudah mentok nggak bisa jawab, dia suruh baca bahasa Ibrani lagi. Karena apa? Dia takut sebenarnya. Begini dia framing katanya di dalam videonya, saya nggak bisa bahasa Ibrani sama Mas Didit. Nggak bisa baca. Kamu ini loh malu sama anak semester 1. Mereka aja semester 1 di STT itu sudah baca bahasa Ibrani. Nah kamu kok suruh baca-baca bahasa Ibrani? Kamu mau lihat nilai bahasa Ibraniku? Coy, gini, jelas ya bahwa dia ngeles. Dia nggak mau ngakui bahwa Filipus Christian ini nggak mau ngakui bahwa dirinya salah. Dia sudah salah nih, jelas-jelas tidak ada Muhammadim. Katanya sudah membuktikan Muhammadim. Mana buktimu? Ternyata kan terbukti bukan Muhammadim. Di situ Muhammadim atau Mahmadim. Tapi nih guys, dia coba untuk menyerang lagi dengan mengatakan, oke lah, di situ Muhammadim atau Muhammadin. Tapi kenapa nggak Yesus dim di situ? Dan juga kenapa di situ harus Muhammadim? Gini loh, Muhammadim atau Mahmadim itu artinya menarik. Menarik itu bukan menyebut nama orang. Saya sudah jelaskan ulang-ulang. Itu menarik. Makanya ketika melihat barang yang indah, mereka ambil. Karena barang yang indah itu menarik bagi dia. Dan itu konteksnya adalah perampasan atau konteksnya juga penghukuman di ayat-ayat yang lain. Jadi kalau ada kata Mahmadim di situ, itu bukan mau menyebut nabimu, tapi itu menyebut sesuatu yang menarik. Segala sesuatu yang menarik. Lah kalau dimasukin situ Yesus dim ya aneh lagi, apalagi Yesus dim itu. Logikanya lo nggak main, coba logikanya tuh agak bener dikit. Memang itu bukan kitab nubuatan, itu tidak sedang menubuatkan orang lah. Terus kalau di situ ada kata menarik yang katanya nyerempet, lah masa kok kamu tafsirkan sebagai nabimu? Kan itu cacat logika tuh, itu salah logika itu Mas Filipus. Akui dirimu salah, minta maaf. Ya kalau perlu kamu bertobat gitu loh. Jangan jelek-jelekin agama orang yang kamu sendiri nggak tahu. Kan kalau kayak gini udah jelas malu-maluin kan. Kan ente mau cari Muhammad dalam Alkitab dan sudah disebutkan tadi. Masalahnya ente nggak bisa baca. Oleh Bung Nandar disuruh baca, ente nggak mau baca. Menjelaskan itu salah he, bukan he, tapi he, tapi he. Loh, saya mengatakan he, bukan he. Kamu kalau di dalam huruf bahasa dalam Lughatul Arabiyah menyebut he saja itu kau pikir itu sama apa? Ihdina dan ikhdina sama begitu. Saya bilang, coba. Dia bilang begini, emangnya menurutmu dalam bahasa Arab itu ihdina sama ihdina sama begitu? Nih, saya nggak pernah berpikir gitu, saya juga nggak tahu. Kalau kalimatmu begitu ya kamu sendiri yang salah, ya jelas beda. Ihdina sama ihdina sama begitu. Dia kan berarti statementnya dia ingin mengatakan itu tuh beda. Ya sama, saya bilang Mahmadim sama Muhammadim tuh beda. Cat sama he itu jelas berbeda, nggak ada kesamaan. Kalau sama ngapain dipisahnya, abjadnya dipisahin gitu. Sekarang kayak gini, kawan sama kawin sama nggak? Sama nggak kawan sama kawin? Kawan tuh apa? Teman. Kawin tuh apa? Kawin itu ya menikah tuh contohnya. Kawan sama kawin sama nggak? Ya enggak. Mirip nggak? Mirip. Beda di apa? A sama I kan? Beda satu huruf, maknanya sangat berbeda. Mahmadim sama Muhammadim, kamu mau paksa model bagaimana? Kamu mau paksa bagaimana? Itu jelas berbeda. Mahmadim artinya menarik kok. Sedangkan Nabi Anda kan maknanya terpuji. Dalam bahasa Ibrani terpuji itu haleluya. Terpujilah Tuhan. Hilal, halal, itu memuji. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab ya itu dia. Nabi Anda namanya. Sang Nabi itu kan artinya terpuji. Makanya ini ada salah logika. Cocokmologinya akhirnya kebentur kemana-mana. Dan mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan. Yang ada cuma ngejek orang.
Dan itu sebenarnya argumentasi level rendah, tau nggak? Orang berpendidikan nggak akan lakukan itu. Pak, dikasih pelan, Riz. Saya bilang mim, he, dan bukan mim, he. Tidak tipis di situ tebal. Tapi tidak terlalu Nggak terlalu dapat terdengar lah makrosnya ya. Tidak terlalu Jadi terdengar. kedengarannya Tapi he oke lah lah, ya. oke lah saya salah. Oke lah saya salah. Misalnya saya salah sebut misalnya. Atau mungkin saya salah huruf. He dan he minimal. Oke, Muhammadim atau Muhammadim. Terserah ente lah. Yang penting bukan Yesus dim. Atau bukan misalnya Musadim. Nggak ada kan. Intinya ente minta Muhammad. Kami mencoba memberikan pendekatan. Ente tetap menolak. Itulah masalahnya ente, tante. Kamu kasih kebenaran apa, Pus? Justru kami yang kasih tahu kebenaran kepada kamu, tapi kamu yang menolak. Enak ya kalau suka ngoceh tuh ya. Jadi yang benar dibilang kamu salah, yang salah dibilang benar. Tante, perasaan dari tadi yang bicaranya kayak tante, ente. Kok bilang sayang kayak tante. Tolonglah, please deh, jujur gitu loh. Sama referensi tuh jujur, sama pengajaran tuh jujur. Jangan biasakan dirimu hidup dalam kebohongan yang justru membuat kamu itu nanti kejebak kemana-mana. Kalau sudah ketahuan kebohongannya, bohong lagi kan. Kebohongannya ketahuan, bohong lagi dan lain-lain. Bagaimana mungkin orang yang sakit nggak bisa bilang cat, dia bisa ketawa kuntilanak kayak gini. Pinter bungkulikus. See you guys.